berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi adik-adik semua. Kita bersyukur ya selama seminggu ini Tuhan sudah menolong kita. Kita boleh bekerja di rumah, belajar di rumah, kita boleh melakukan segala aktivitas kita. Nah, adik-adik semua, kakak aja kita semua untuk memuji Tuhan. Mari kita mengambil sikap duduk yang tenang. Kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi God is so good. Semuanya bangkit berdiri ya, kakak ajak kita semua menyanyi dengan gerakan. Adik-adik semua, mari kita mengambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul, kami ada kesempatan untuk memuji muliakan nama-Mu. Tuhan tolong kami biarlah Engkau hadir di dalam tengah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh memuji muliakan nama-Mu pagi hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Saat ini kakak ajak kita semua sambil masih dengan sikap berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi T-A-A-T taat. Semua pakai gerakannya. Musik.
berdiri, kita akan menyanyi lagu ini dengan gerakan musik. Kembali bersikap tenang, duduk yang rapi. Mari kita lipat tangan kita, karena sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak ajak kita semua bernyanyi, Ku Buka Hatiku. Semua bernyanyi ya, dengan sikap berdoa, kita menyanyikan lagu ini. Ku
Adik-adik, Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Kita menyebut Alkitab sebagai firman Allah. Kita mendengarkan Allah, mendengarkan perkataannya ketika ada yang membacakan cerita Alkitab kepada kita. Satu hal yang perlu kalian ketahui dari Alkitab adalah bahwa Tuhan mengasihi kalian. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, biarlah kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau misalnya ada teman atau misalnya saudara, sepupu kalian yang datang ke rumah kalian, apa yang akan kalian lakukan? Nah, kalian akan bermain dengan mereka, menghabiskan waktu dengan mereka, atau kalian malah sibuk sendiri nih, mengerjakan pekerjaan lain dan membiarkan mereka. Pastinya kalau misalnya ada teman atau saudara sepupu kita yang datang ke rumah, kita akan menghabiskan waktu bersama dengan mereka, melakukan kegiatan bersama-sama, misalnya kita bermain, ya kan? Karena kita ingin sekali menghabiskan waktu dengan mereka. Kita pastinya tidak akan meninggalkan mereka lalu sibuk dengan pekerjaan kita yang lain, kan? Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini tentang Tuhan Yesus pergi berkunjung ke sebuah rumah. Nah, rumah ini milik bersaudari Maria dan Marta. Bagaimana ceritanya? Mau dengar? Yuk, kita dengar sama-sama ya. Marta sangat gembira karena Tuhan Yesus akan mengunjungi rumahnya. Dia ingin memastikan semuanya tersedia dengan baik. Waktu Yesus ada di rumah mereka, Maria, saudara Marta, duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Dia mendengarkan setiap apa yang Yesus sampaikan. Pada saat itu, Marta sangat sibuk menyiapkan makan malam. Banyak hal yang harus dia kerjakan. Dengan sikap marah, Marta datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli kalau saudaraku membiarkan aku mengerjakan semuanya ini sendiri?" Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu yang perlu. Maria sudah melakukannya. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil darinya." Maria tahu kalau Tuhan Yesus tidak selamanya akan tinggal di rumah mereka. Karena itu ia ingin mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus. Maria memilih untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi Tuhan Yesus bilang apa kepada Marta? Ada satu saja yang perlu, dan itu dilakukan oleh Maria. Apa itu? Mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Karena perkataan Tuhan Yesus adalah firman. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita sudah belajar itu kan selama beberapa minggu ini. Nah, dari cerita tadi kita bisa melihat kalau Marta itu terlalu khawatir dengan banyak hal. Mungkin dia khawatir tentang apa yang nanti akan mereka makan di situ, apa yang harus disajikan, apa yang harus dibuat, apa yang harus dibereskan. Marta itu terlalu memusingkan banyak hal, mengkhawatirkan banyak hal. Sampai-sampai dia menyalahkan Maria yang duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Bahkan tidak hanya itu, dia juga menyalahkan Tuhan Yesus.
Dia malah bilang apa? Tuhan, kau tidak peduli kalau adikku tidak membantuku. Nah, jadi Marta ini menyalahkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak menyuruh Maria untuk membantunya. Marta itu merasa kalau yang dia kerjakan itu adalah yang paling benar, yang paling penting. Nah, adik-adik, lalu apakah sebenarnya yang dikerjakan oleh Marta itu tidak penting? Nah, sebenarnya bukan tidak penting juga, tapi waktu itu Tuhan Yesus ingin mereka itu bersama-sama mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, karena itulah yang penting menurut Tuhan Yesus. Bukan berarti tidak boleh ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, tapi Tuhan Yesus mau saat itu, saat dia ada di situ, mereka mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Apa yang Tuhan sampaikan itu adalah kebenaran. Nah, Tuhan mau Marta itu melakukan yang seperti Maria lakukan. Duduk di dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus. Karena Maria tahu kalau Tuhan Yesus tidak selalu ada bersama-sama mereka di dalam rumah mereka waktu itu. Jadi, waktu Tuhan Yesus datang, dia mau mendengarkan semua yang Tuhan Yesus sampaikan. Mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan adalah yang penting, dan itu adalah yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripada kita. Itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus mau kita mengutamakan atau menomorsatukan untuk mendengarkan firman Tuhan, baru mengerjakan pekerjaan yang lain. Adik-adik, apa tadi yang Tuhan mau? Tuhan mau kita mengasihi Dia lebih dari apapun, ya. Nah, misalnya nih di sini kakak punya ada toples kosong, ya. Nah, di sini ada gambar hati. Jadi kita misalkan ini adalah hati kita, ya. Nah, kalau kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang lain, artinya kita mengasihi hal-hal yang lain, bukan mengasihi Tuhan. Nah, ini misalnya adalah firman Tuhan, ya. Kita isi nih hati kita dengan hal-hal yang lain. Misalnya di sini kakak isi nih. Ini contoh saja ya. Kita misalkan ini hal-hal yang kita senangi. Nah, sudah terisi nih. Segini nih sudah terisi. Nah, lalu kita isi lagi hati kita bukan dengan firman Tuhan, tapi dengan hal-hal yang lain. Apa yang kita senangi, ini di sini ada ya. Apa yang kita sukai, apa yang kita pikirkan yang lain, ya. Kita isi semuanya dalam hati kita. Wah, adik-adik sudah segini nih isinya. Firman Tuhannya bisa masuk nggak ya? Wah, mungkin bisa, tapi tidak bisa masuk semuanya. Nah, adik-adik, jadi kalau bukan firman Tuhan dulu yang kita masukkan ke dalam hati kita sudah penuh dengan hal-hal yang lain. Tapi Tuhan mau apa? Tuhan mau itu sebenarnya kita mengasihi Tuhan dulu, mengasihi firman Tuhan dulu, ya. Jadi misalnya ini kakak keluarkan lagi ya ini ya. Nah, ini kakak keluarkan lagi nih. Nah, kakak sudah keluarkan lagi ya isinya yang tadi ya. Nah, jadi adik-adik ini tadi hati kita. Kita isi dulu dengan firman Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Nah, waktu kita sudah mengisi hati kita dengan firman Tuhan, lalu hal-hal yang lain. Ini semuanya sama ya jumlahnya dengan yang tadi. Kita masukkan ke dalam hati kita. Oh, mungkin yang kita senangi, pekerjaan kita, tugas-tugas kita yang lain. Nah, lalu lihat, bisa masuk kan? Bahkan yang ini
yang kecil-kecil ini masih bisa masuk loh ke sini. Nah, coba kita lihat sama-sama ya. Bisa masuk tidak ya? Masih ada yang jatuh nih. Adik-adik, semuanya bisa masuk di dalam. Kalau firman Tuhan tadi sudah ada di dalam hati kita. Jadi ingat, firman Tuhan yang paling penting di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, Tuhan mau kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saat kita bekerja dan saat kita bermain, kasihilah Tuhan lebih dari segalanya. Saat kita menyanyi, saat kita berdoa, kasihilah Tuhan lebih dari segalanya. Saat kita berbicara, saat kita makan, kasihilah Tuhan lebih dari segalanya. Setiap hari, dalam segala hal, kasihilah Tuhan lebih dari segalanya. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta? Kasihilah Tuhan lebih dari segalanya. Kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, berarti kita mau selalu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Dan ingat, firman Tuhan adalah kebenaran, bukan bohong-bohong. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mengasihi Allah, pastinya Allah juga akan menolong kita untuk bisa mengasihi sesama kita. Nah, waktu Maria duduk mendengarkan Tuhan Yesus, bukan berarti dia tidak mengasihi Marta ya. Nah, tapi karena apa? Karena Maria tahu apa yang saat itu paling penting, yaitu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, jadi adik-adik, waktu kita mengasihi Tuhan, kita juga bisa mengasihi sesama kita. Masih ingat ayat hafalan kita? Dari Matius 22 ayat 39b. Matius 22 ayat 39b. Nih, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk kita ulangi sekali lagi ya. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, yuk kita belajar satu lagu. Duduk dengar firman-Mu Tuhan.
adik-adik, Tuhan mau kita seperti Maria yang mau mendengarkan Tuhan, duduk di dekat kaki Tuhan. Karena itulah yang penting. Nah, adik-adik, untuk sekarang bagaimana ya kita ya? Apakah kita bisa duduk di dekat kaki Tuhan? Nah, duduk di dekat kaki Tuhan untuk kita saat ini bagaimana caranya? Kita setiap hari berdoa. Kita setiap hari membaca firman Tuhan. Karena ini adalah perkataannya Tuhan. Ini adalah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Maka adik-adik walaupun belum bisa membaca, nah minta papa atau mama membacakan cerita firman Tuhan kepada kalian. Lalu misalnya seperti yang kita lakukan sekarang, kita beribadah sekolah minggu, kita juga sedang mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Ya, jadi rajin berdoa, baca firman Tuhan setiap hari. Itu caranya kita sekarang untuk duduk di dekat kaki Tuhan. Jadi adik-adik, dengarlah firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan taatilah firman Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan, belajarlah firman Tuhan, dan taat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Ajari kami ya Tuhan, bantu kami untuk menjadi anak-anak yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan, selalu mau belajar firman Tuhan, dan selalu mau menaati firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita bersyukur ya, dari awal tadi kita boleh memuji Tuhan, kita juga baru mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar bisa kita simpan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, saat ini kakak ajak kita semua untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari siapkan persembahannya, ditaruh di tangan kanan, nanti kita akan mengumpulkannya. Namun sebelum kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Dalam hidup
berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul tempat ini, kami boleh memuji muliakan nama-Mu, kami juga boleh mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, berkati biarlah persembahan ini boleh menjadi korban yang harum di hadapan-Mu. Berkati kami yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik kita sudah selesai beribadah ya. Nah, kita akan berdoa untuk sepanjang minggu ini. Kita akan melalui banyak kegiatan. Namun kita tidak boleh lupa untuk meminta pertolongan Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama berdoa untuk belajar kita sepanjang minggu ini, kegiatan kita di rumah, pekerjaan papa mama, dan kita juga berdoa ya untuk teman kita Joanna, juga mamanya yang terpapar COVID. Biarlah Tuhan menolong, biar mereka boleh cepat sembuh. Nah, kita akan berdoa untuk mereka dan untuk diri kita sendiri, juga untuk orang tua kita dan pembimbing kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami ada kesempatan boleh memuji muliakan nama-Mu dari pagi. Tuhan berkati, biarlah ibadah kami ini tidak hanya sekedar menjadi ibadah, tapi Kau berkati kami Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh menyimpan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk sepanjang minggu ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati kami dalam studi kami, belajar kami. Engkau berkati, biarlah kami boleh semangat dalam belajar. Tuhan, berkati juga kami hari ini bersama-sama berdoa untuk teman kami Joanna, juga mamanya Joanna yang terpapar COVID. Tuhan, tolong berkati, biarlah mereka boleh sembuh. Tuhan, tolong kami berdoa juga untuk keluarga besar, juga Eci dan Papa boleh sehat selalu. Tuhan, berkati, biarlah kami juga semua boleh menjaga protokol kesehatan yang ada sehingga kami boleh tetap sehat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami dan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami sudah selesai beribadah, biarlah Engkau berkati kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, tetap semangat dan bersukacita ya, walaupun kalian masih beribadahnya dari rumah. Nah adik-adik, karena kalian masih beribadah dari rumah, jadi kakak-kakak ini mau minta tolong nih sama kalian untuk bisa minta sama papa atau mamanya untuk foto kalian ketika kalian sedang mengikuti ibadah online. Nah kalau bisa layar handphone ataupun layar laptop itu kelihatan ya waktu kalian difoto. Nah nanti foto kalian itu akan dianggap sebagai daftar hadir kalian. Nah itu akan dikirimkan nanti fotonya ke kakak-kakak pengurus sekolah minggu. Kakak-kakak mau tahu nih siapa adik-adik yang rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah ini dilakukan setiap kali ibadah ya, jadi setiap minggu seperti itu. Oke, bisa ya. Nah jadi itu nanti akan dianggap sebagai kehadiran kalian. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.